Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz Syamsul Arifin dengan NIM akhir 1044. Di sini saya berasal dari kelas di programan web kelas B. Saya akan menyampaikan mengenai hasil pengerjaan UTS, yang mana tugas UTS-nya adalah meniru sebuah website dan lalu membuatnya sama persis gitu dalam satu halaman. Di sini saya em, mengambil referensi dari website 1%, yaitu di halaman kisah kami atau about. Nah, jadi di sini terdapat beberapa section sampai footernya. Nah, di sini yang telah saya buat memiliki kesamaan, tidak tidak sama persis, tapi 90% lumayan lah, lumayan persis. Di sini terdapat navbar, lalu ada section kenalan dengan kami, ada section kedua, section ketiga, di sini ada section keempat, section kelima. Ya, terdapat ada beberapa section. Untuk mode pemrogramannya seperti ini. Pertama, di apa? Saya membuat dua file, yaitu ada file HTML lalu ada file CSS. Nah, di sini em, terdapat beberapa bagian, ada HTML length n-nya, terus ada head sama body. Nah, untuk di head-nya ini terdapat title tentang kami, berkembang bersama kami 1% setiap harinya. Nah, di sini title-nya dari sebuah webnya. Untuk yang diperlukan ada style CSS-nya. Style CSS link-nya ini link rel sama dengan style sheet. Dia merujuk pada mengambil file style.css yang ada di sini. Nah, ini untuk memberitahukan bahwa linknya, link file CSS-nya ini digunakan untuk membuat sebuah tampilan dari halamannya. Terus kemudian saya menggunakan Bootstrap, Bootstrap CDN, yang mana linknya ini, link ref Bootstrap-nya ini merujuk atau menghubungkan ke Bootstrap yang melalui CDN, Content Delivery Network. Nah, Bootstrap itu adalah sebuah kerangka kerja atau framework CSS yang populer untuk membuat sebuah tampilan atau tata letak yang responsif dan gaya desainnya yang menarik. Nah, kemudian di sini saya menyiapkan beberapa perlengkapan seperti font. Nah, untuk font Awesome CDN, di sini linknya itu untuk menghubungkan ke font Awesome melalui CDN. Terus ada Google Font. Saya menggunakan font Josephine. Sebelum mengambil referensinya, referensi fontsnya, di sini saya melakukan pre-connect terlebih dahulu untuk memprediksi bahwa halamannya itu akan menggunakan server pada alamat server Google Font di sini. Nah, kemudian untuk bodinya, untuk struktur HTML-nya di sini yang pertama eh, saya membuat navbarnya terlebih dahulu. Nah, navbarnya di sini yang di atas ini kan terdiri dari logo, terus ada menu layanan, tes psikologi, blog, kerjasama tentang kami, sama ada button masuk. Nah, untuk kelas navbar expand SM ini untuk ukurannya yang small. Di sini menggunakan ID navbar, lalu ref index.html kelasnya navbar, terus ada ID logonya di sini saya eh, menggunakan nama logonya, nama filenya itu logo 1%.png, mana terdapat di sini. Nah, pada image-nya, ada folder image-nya, di situ ada logo 1%. Nah, yang ini. Nah, untuk alamatnya source titik image slash logo 1%.png. Nah, kemudian akan ditampilkan jadi seperti ini.
Nah, terus kemudian terdapat beberapa pada navbarnya kan tadi ada menu-menunya. Di sini div class, collapse navbar collapse, ID-nya my navbar. Untuk kelasnya itu yang pertama ada layanan, ada item layanan, terus ada item tes psikologi, terus ada item blog, kerjasama, tentang kami, dan yang terakhir itu kan tadi berupa button, jadinya menggunakan tipe button. Nah, button, ID button, masuk button. Nah, jadinya tampilnya akan seperti ini. Nah, di sini kan ada sedikit apa kayak hover gitu kan, ada hover. Nah, ketika awalnya kan hitam warnanya fontnya, kemudian ketika ada hover, melakukan hovering, di sini berubah menjadi ya orange sedikit kuning gitu. Nah, itu diatur di style.css. Nah, di sini kan ada kelasnya navbar. Nah, ini navbar item dot navbar link hover warnanya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, yang awalnya hitam menjadi eh, apa warna kuning gitu. Nah, untuk kemudian di sini ada section kenalan dengan kami. Yuk. Nah, di sini terdapat ada dua bagian. Yang bagian kiri itu adalah teksnya, yang bagian kanan itu adalah gambarnya. Nah, untuk gambarnya sendiri, nah ini bernama head illustration. Nah, di pada section tersebut, saya melakukan apa membuat sebuah div class home content, ya sebuah sectionnya home. Di sini pertama kan ada headingnya. Nah, headingnya saya menggunakan H1 yang mana di sini bold, kenalan dengan kami yuk. Nah, di sini kan menggunakan ukuran H1 bold atau tebal. Nah, untuk paragrafnya itu ada 1% Indonesia sampai eh, sebanyak yang akan dibuat. Nah, yaitu seperti ini. Nah, kemudian ada teks lanjut. Ada teks lanjut. Nah, di sini terdapat sebuah simbol down atau panah panah ke bawah yang mana saya mengambil kelas FA solid, FA raw down. Terus untuk gambarnya div kelas image, ya, yang mana tadi kan gambarnya apa nama filenya adalah headillustration.png. Nah, untuk section berikutnya, section kedua, nah di sini kan dalam satu sectionnya dibagi menjadi ada 4 kolom gitu. Ada 4 kolom, yang mana masing-masing kolom teks apa ada teks sama ada ada gambarnya. Nah, pertama disiapkan terlebih dahulu gambar-gambarnya, yang mana ada gambar poin di sebelah kiri, ada poin 2, poin 1, poin 2, poin 3B, poin 3C, poin 4. Nah, maksud penamaannya itu ya untuk poin 1 di kolom 1, poin kedua, kolom kedua, dan seterusnya. Nah, untuk membuat seperti ini, kode programnya eh, pada main kelasnya, div kelasnya itu saya membuat beberapa kelas. Jadi ada 4 kelas. Pada main kelasnya itu dibagi menjadi 4. Ada 4 kelas. Ada kelas pertama atau one itu membuat sebuah text line centernya lebih dari, terus ada H1 stylenya 25, yang mana 25 ini kan lebih besar daripada teks teks lebih dari sama topik webinar dan kelas online. Nah, jadinya di sini 25-nya saya menggunakan H1. Tetapi pada web aslinya kan warnanya putih. Nah, untuk menyesuaikannya, putihnya itu kan hanya pada angka 25. Nah, jadinya di sini pada H1-nya yaitu 25-nya itu apa ditambah style colornya. Style colornya warna putih, terus ukuran fontnya 96. Nah, terus untuk image-nya yaitu poin 1, yang mana nanti akan menampilkan image seperti ini, sebuah obrolan. Nah, kemudian untuk kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat itu sama. Nah, terus selanjutnya, section selanjutnya itu yang di sini.
kami memulai semuanya dari, nah ini ada dua bagian. Di bagian kiri ada sebuah teks, terus di bagian kanan ada sebuah image atau gambar. Nah, di sini saya menamakan kelasnya top section. Untuk div kelasnya itu jadi bagi menjadi dua. Untuk kolom apa? Untuk ya ada dua kolom. Jadi untuk kolom yang kiri di bagian kirinya itu kan berupa teks. Saya menggunakan H1, heading 1, terus fontnya itu bold atau bercetak tebal. Nah, akan menampilkan seperti ini. Terus kemudian untuk teksnya itu eh, ya saya mengaturnya sedemikian rupa sehingga menjadi teksnya seperti ini tampilannya. Dan pada file apa pada web aslinya itu kan ada tebal nih di kalimat setidaknya 1% setiap hari. Nah, itu untuk mengaturnya tinggal mengapit di antara teksnya itu dengan apa ya dengan B ini untuk menandakan tebal. Terus di sebelah kanannya tadi kolom keduanya itu kan gambar. Jadi tinggal apa memanggil sebuah kelas gambar image thumbnail.jpg. Nah, kemudian untuk section berikutnya itu diawali oleh sebuah gelombang. Nah, gelombang seperti ini. Jadi dengan membuat gelombang itu saya membuatnya di website web ini untuk membuat sebuah gelombang. Ya, saya membuat sebuah gelombang di web. Oke, untuk section berikutnya ada sebuah wave. Nah, jadi saya membuat gelombangnya itu di website getwaves.io. Nanti tinggal menyesuaikan gelombang apa yang ingin dibuat. Nah, tinggal disesuaikan. Nah, nanti ketika eh, sudah dapat, jadi tinggal copy SVG code-nya. Nah, di sini kode SVG code-nya itu ditempel di kelas wave-nya. Saya membuat sebuah kelas wave yang mana SVG-nya terus ditempel eh, kodenya, maka akan seperti itu. Nah, nantinya akan tampil eh, seperti ini wave-nya. Nah, terus kemudian di sini kan ada dua dua card. Ada font apa? Ada headingnya terlebih dahulu kata berawal dari mereka. Terus ada dua card yang mana masing-masing cardnya itu terdiri dari gambar, terus nama, terus di sini posisinya, jabatannya, bersama deskripsinya. Nah, untuk membuat seperti itu ada dua card, yang mana saya membuat sebuah class shape. Nah, class shape-nya itu di sini tadi kan wave-nya ini gelombang itu hanya sebatas sampai di sini. Nah, terus untuk shape-nya itu saya membuat sebuah kotak, shape kotak sampai di sini batasnya dengan height-nya itu 600 pixel. Kemudian di sini saya menggunakan style text align center berawal dari kata mereka tadi kan posisinya ada di tengah. Nah, kemudian untuk div kelas row margin left-nya 300 pixel. Di sini margin left-nya itu untuk mengatur margin yang berada di sebelah kiri. Nah, untuk card-nya sendiri di sini div kelas card yang mana di style.css-nya itu card-nya itu diatur. Nah, dengan apa? Dengan bordernya, terus margin, lebar, terus warnanya diatur di style.css. Nah, untuk div class card-nya style width 300 pixel. Di sini lebar card-nya itu 300 pixel. Terus lalu ada gambar, image Ivan Fandi.png. Terus untuk card body-nya ada saya menggunakan heading 3 untuk nama, terus heading 5 untuk jabatannya, founder dan CEO, terus deskripsinya di sini menggunakan paragraf. Nah, untuk card kedua juga sama. Nah, lalu ditutup oleh gelombang lagi. Nah, gelombangnya itu apa untuk kodenya sama, jadi SVG, terus tinggal copy kode SVG-nya.
Nah, maka kan seperti ini bentuk gelombangnya. Nah, untuk tampilan selanjutnya di sini ada nilai kami, terus ada beberapa poin identity where, ada logo kayak logo brain, terus ada deskripsinya, ada gambar. Oke. Nah, untuk membuat seperti itu, pada section nilai kami, saya membuat sebuah kelas section kelas nilai kami, ID-nya nilai kami. Di sini untuk H1-nya bold yaitu nilai kami, terus di sini kan agak sedikit ke apa mengalami identasi ya kayak ada jaraknya. Di sini saya mengaturnya menggunakan margin left. Jadi margin left berapa ukurannya, maka dia akan sedikit ke tengah. Karena di eh, website aslinya tuh tidak terlalu ke tengah gitu. Nah, di sini eh, nilai kami terus ada di situ ada gambarnya apa image.thinking, thinking.png itu yang ini. Terus di sini saya menggunakan H2, heading 2, stylenya warnanya biru, terus identity aware, lalu di bold, maka akan tampil seperti ini. Terus untuk deskripsinya menggunakan paragraf, font size-nya 12, lalu beberapa poin itu diberi apa? Dicetak tebal gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini image-nya float. Ya, ini tinggal diatur-atur seperti biasa. Di sini image-nya, terus di sini teksnya, image-nya seperti itu. Untuk section selanjutnya, di sini ada sebuah gelombang lagi. Di sini ada sebuah gelombang lagi. Terus eh, layanan kami untuk kamu, di sini ada sebuah card. Nah, jadi dalam satu cardnya ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada 4 bagian. Ada pada kolom satu di kolom satu atas itu ada webinar, kolom 2 atau kolom di kanan atas itu ada mentoring, kolom kanan bawah ada kelas online, ada kolom apa kiri bawah itu konseling. Nah, untuk asetnya itu seperti ini. Ada online kelas, ada mentoring, ada webinar, terus ada konseling. Nah, untuk membuat seperti itu, kode programnya, pertama saya membuat sebuah section layanan kami. Nah, tadi kan diawali oleh wave atau gelombang gitu. Nah, itu sama caranya, tinggal di apa copy kode SVG-nya tadi. Nah, untuk kelas shape-nya itu, di sini shape-nya background-nya kuning ya tadi ya. Background-nya kuning, lalu membuat sebuah card. Nah, untuk card-nya itu, atau di sini saya menamakan kelas kolom layanan. Nah, pada kelas kolom layanan, itu ada terdapat dari beberapa kolom ya kan ada dua baris ada ada dua baris ada dua kolom. Nah, jadinya dalam satu baris, nah pada baris pertama itu kolom di sebelah kiri di sini menginput sebuah gambarnya, lalu font size-nya di sini membuat apa di ukurannya medium, lalu untuk deskripsinya fontnya ukurannya 10. Begitu pula eh, untuk kolom-kolom berikutnya sama caranya. Terus kemudian ditutup oleh kelas wave. Nah, untuk section selanjutnya di sini ada section hidup seutuhnya. Nah, di sini posisinya berada di tengah-tengah. Nah, jadinya untuk mengatur seperti itu, di sini saya membuat kelas hidup, terus stylenya itu teks lainnya itu ada di tengah-tengah itu center. Eh, terus ini opsional, tinggal saya mengatur margin topnya itu 100 pixel. Di sini H1 heading 1 bold yaitu hidup seutuhnya, maka akan tampil seperti ini. Nah, dan ada paragrafnya yang mana pada paragraf aslinya itu pada kata setiap orang sampai setiap hari ini bercetak tebal. Jadi tinggal mengatur dengan B, menambahkan ini kata B pada beberapa teks yang akan dicetak tebal. Nah, seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya ada kelas wave-nya lagi. Nah, di sini ada gelombang lagi, warnanya grey atau abu-abu. Itu caranya sama. Habis itu tinggal mengatur pada
padding left-nya, terus ada info customer service, ada informasi kerja, info kerja sama, terus ada alamat. Nah, jadinya akan tampil seperti ini. Nah, untuk bagian bagian paling bawah yaitu ada 2022 PT 1% Edukasi sama Jakarta Indonesia. Bagian footernya itu saya membuat section lagi, terus kelasnya shape. Jadi shape-nya itu tingginya 100 pixel. Dengan apa di kelas shape-nya ini otomatisnya itu pada style.css-nya. Nah, itu backgroundnya adalah warna kuning. Nah, jadi saya membuat sebuah shape, terus tingginya 100 pixel, backgroundnya warna kuning. Nah, untuk fontnya ini terletak pada apa center atau di tengah-tengah, lalu warnanya hitam. Nah, tinggal di apa stylenya text align center, kolom kolom apa warnanya itu abu-abu agak kehitaman, terus ada tulisannya. Nah, dan selesai seperti itu. Jadi tampilannya jadinya seperti ini. Dari navbar ada section sampai ke footernya. Baik, demikian penjelasan dari hasil kerja UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.